Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Febri berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamarnya. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab, dan garis lelah jelas menguasai rautnya. Rambut hitamnya terurai hingga bahu, sedikit kusut karena semalam ia sulit tidur. Sejak berpisah dengan Rizal, mantan suaminya, setiap malam bagi Febri menjadi beban berat. Bantalnya sering basah oleh air mata, tapi di hadapan orang lain ia tetap berusaha tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Ia menarik napas panjang, merapikan kerudung sederhana yang dikenakannya. Tidak ada yang istimewa dalam dirinya menurut banyak orang. Febri hanyalah wanita biasa, tidak hidup dalam kemewahan, tidak pula memiliki pesona yang gemerlap seperti Sinta, wanita yang kini menjadi istri Rizal. Namun di balik kesederhanaannya, Febri punya hati yang lembut dan keteguhan yang jarang dimiliki wanita lain. Di rumah kecil peninggalan orang tuanya itulah ia tinggal. Rumah itu sederhana, berdinding cat putih yang sudah agak kusam, dengan perabotan tua yang sebagian besar warisan keluarga. Febri menyayanginya, karena di sanalah seluruh kenangan masa kecilnya tersimpan. Ia memilih bertahan di rumah itu, meski banyak orang meremehkan kehidupannya setelah perceraian. Pagi itu, Febri duduk di kursi kayu ruang tamu sambil menatap kosong ke halaman. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ia memegang secangkir teh hangat, namun sudah dingin sejak tadi. Pikirannya melayang ke masa-masa awal bersama Rizal. Rizal bukanlah pria asing. Mereka dulu menikah atas dasar cinta, meski tanpa pesta besar dan tanpa harta melimpah. Febri masih ingat betul, saat pertama kali Rizal melamarnya, hanya dengan senyum canggung dan sebuah cincin sederhana yang dibeli dari hasil kerjanya sendiri. Saat itu, Febri tak menuntut banyak. Baginya, cinta dan kebersamaan sudah cukup untuk membangun rumah tangga. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka berjalan penuh perjuangan. Rizal bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta, sedangkan Febri membantu membuka usaha kecil menjahit di rumah. Mereka hidup pas-pasan, tapi Febri selalu berusaha membuat rumah terasa hangat. Ia memasak dengan penuh cinta, merapikan pakaian Rizal, dan selalu menunggu kepulangannya dengan segelas teh hangat di meja. Namun, lambat laun segalanya berubah. Rizal yang dulu sederhana mulai merasa kurang puas. Gajinya meningkat seiring kenaikan jabatan, dan lingkungannya memperkenalkan dunia baru. Pesta, mobil mewah, wanita-wanita berpenampilan glamor. Rizal mulai membandingkan hidupnya dengan rekan-rekan kerja yang penuh gaya. Dari situlah benih ketidakpuasan tumbuh. Febri masih ingat jelas, pertama kali ia melihat perubahan itu ketika Rizal mulai jarang pulang tepat waktu. Ia berdalih ada rapat atau kerja lembur. Febri percaya, meski hatinya gelisah. Namun malam-malam panjang ditemani kesepian akhirnya membuka matanya. Ia sadar, Rizal bukan lagi pria yang sama. Di tengah kesibukannya, muncullah sosok Sinta. Gadis muda, berpenampilan cantik, percaya diri, dan selalu tahu bagaimana menarik perhatian pria. Rizal jatuh dalam pesona Sinta. Hubungan gelap itu berlangsung diam-diam, hingga akhirnya diketahui Febri melalui gosip yang berembus dari tetangga. Awalnya Febri menutup telinga, tidak ingin percaya. Tapi ketika bukti nyata berupa pesan-pesan mesra di ponsel Rizal ia temukan, dunia seakan runtuh. Mereka bertengkar hebat malam itu. Rizal, yang biasanya tenang, berubah menjadi kasar dengan kata-kata yang menusuk hati. Aku bosan hidup miskin begini, Febri. Aku ingin hidup yang lebih layak. Sinta bisa memberiku semua itu. Kau tidak pernah bisa. Kata-kata itu bagai pisau yang mengoyak jantung Febri. Ia tak pernah menyangka, suami yang dulu berjanji setia kini merendahkannya hanya karena materi. Namun, air mata dan tangisan tidak mampu lagi menahan keputusan Rizal. Perceraian pun tak terelakkan. Hari-hari setelah perceraian, Febri seperti kehilangan arah. Banyak orang berbisik di belakangnya, menuduhnya gagal sebagai istri, meski mereka tak tahu kebenarannya. Febri menundukkan kepala, tidak ingin memperpanjang aib. Ia memilih diam, menahan semua luka sendirian. Di sisi lain, Rizal tampak semakin bersinar. Bersama Sinta, ia tampil dengan mobil baru, pakaian mahal,
dan pesta besar yang menjadi bahan omongan banyak orang. Mereka menikah dengan meriah, mengundang banyak tamu. Foto-foto bahagia itu memenuhi media sosial, memperlihatkan senyum lebar Rizal dan Sinta seolah mereka pasangan paling sempurna di dunia. Febri hanya bisa melihat dari jauh. Malam-malamnya kembali diwarnai tangisan. Ia mencoba tegar di depan orang tua dan sahabatnya, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun, ketika pintu kamar tertutup, seluruh air matanya tumpah tanpa henti. Meski begitu, Febri bukanlah wanita yang mudah menyerah. Setelah keterpurukan itu, ia mulai bangkit perlahan. Usaha jahitannya ia kembangkan, menerima lebih banyak pesanan. Ia juga mengambil pekerjaan sampingan di toko sahabatnya. Uang yang ia kumpulkan tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan hidup tanpa meminta bantuan orang lain. Dalam kesendiriannya, Febri sering merenung. Ia mencoba memahami mengapa Rizal tega meninggalkannya. Ia menyadari satu hal, Rizal tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Ketamakan itu yang membuatnya memilih Sinta. Dari situ, Febri belajar bahwa ia harus lebih kuat. Sementara itu, di rumah barunya yang megah, Rizal menjalani hari-hari yang tampak indah. Ia sering memamerkan kebersamaannya dengan Sinta, baik dalam acara-acara mewah maupun sekadar makan di restoran ternama. Sinta tampak selalu menempel di sisinya, tersenyum manis di hadapan kamera, dan memamerkan cincin berkilau di jarinya. Namun, bagi Rizal, tidak semua berjalan seindah yang terlihat. Kadang-kadang ia merasa tertekan dengan gaya hidup yang harus ia penuhi. Biaya pesta, cicilan rumah, dan kebutuhan mewah yang diminta Sinta semakin menekan. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan istri barunya. Di tengah gemerlap itu, Febri memilih menjalani hidup sederhana. Ia masih sering menatap keluar jendela, melihat langit malam sambil berdoa. Doanya bukan untuk mengembalikan Rizal, melainkan untuk diberi kekuatan melanjutkan hidup. Meski hatinya masih sakit, ia tahu waktu akan menyembuhkan luka itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hidup berjalan seperti biasa. Tapi di dalam hati Febri, ada bara kecil yang perlahan menyala. Ia belum tahu akan diarahkan kemana. Namun ia yakin suatu hari keadilan akan datang. Di ruang tamu kecilnya, Febri menulis catatan-catatan kecil tentang masa lalunya. Ia mencatat bagaimana rumah yang kini ditempati Rizal sebenarnya dulu dibeli atas kerja keras mereka berdua. Banyak aset yang dulunya juga melibatkan dirinya. Ia menyimpan semua bukti itu dengan rapi, seolah menunggu saat yang tepat. Ia tidak merencanakan balas dendam secara terang-terangan, tapi jauh di dalam hatinya, ada keinginan untuk memperlihatkan pada Rizal bahwa kebahagiaan semu tidak akan bertahan lama. Sementara itu, Rizal terus larut dalam dunianya bersama Sinta. Ia tidak pernah berpikir sedikit pun tentang Febri. Baginya, masa lalu hanyalah beban yang sudah ia tinggalkan. Ia lebih sibuk menjaga citra diri di hadapan masyarakat, menikmati senyum manis istrinya yang selalu haus perhatian. Di satu sisi kota, seorang wanita bernama Febri menata hidupnya dengan sabar, menyembunyikan luka di balik senyuman. Di sisi lain, seorang pria bernama Rizal larut dalam pesta dan kemewahan bersama Sinta. Dua jalan yang berbeda, namun pada akhirnya, garis takdir akan mempertemukan mereka kembali dalam cerita yang lebih pahit dari yang pernah mereka bayangkan. Malam itu Febri duduk di kursi kayu ruang tamunya, menatap lampu bohlam tua yang menggantung di langit-langit. Cahayanya redup, berwarna kuning pucat, membuat bayangan tubuhnya menempel di dinding. Ia meremas jarinya sendiri, mencoba menahan sesak di dada. Meski sudah berbulan-bulan berlalu sejak perceraian, luka di hatinya belum juga sembuh. Ada hari-hari ketika ia merasa baik-baik saja, bisa tertawa dengan orang lain, tapi begitu sendirian, bayangan masa lalu kembali menyerang. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah notifikasi dari media sosial muncul. Ia tidak berniat membuka, tapi rasa penasaran lebih kuat. Dengan jari gemetar, ia menyalakan layar. Foto pernikahan Rizal dan Sinta kembali muncul di berandanya. Senyum Rizal terlihat begitu lebar, matanya berbinar, seolah benar-benar menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Sinta berdiri di sisinya, mengenakan gaun pengantin mewah berpayet, dikelilingi hiasan bunga yang megah. Di caption tertulis, "Akhirnya, kebahagiaan sejati kutemukan. Terima kasih, Sinta." Febri menutup ponselnya dengan cepat.
Matanya terasa panas, dadanya bergetar menahan tangis. Ia berdiri, berjalan ke dapur, menuang segelas air, lalu meneguknya dalam sekali tarikan. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras di telinganya. Setiap detik yang lewat terasa seperti ejekan, mengingatkannya bahwa ia sedang sendirian. Namun di balik tangisan yang menyesakan, Febri tahu ia tidak boleh larut selamanya. Ia menatap wajahnya di kaca dapur. Wajah lelah, tapi masih menyimpan keteguhan. Aku harus kuat, bisiknya pada diri sendiri. Aku tidak boleh kalah. Hari-harinya kini diisi dengan bekerja lebih keras. Pagi-pagi ia sudah duduk di depan mesin jahit, menjahit pakaian pesanan tetangga atau memperbaiki baju yang robek. Kadang ia juga menerima pesanan seragam sekolah. Suara mesin jahit menjadi musik pengiring kehidupannya. Dari situlah ia mendapat pemasukan untuk bertahan hidup. Selain menjahit, Febri bekerja di toko kelontong milik sahabatnya, Rani. Meski hanya paruh waktu, penghasilannya cukup untuk menambah uang belanja. Rani sering memandang Febri dengan iba, tapi Febri selalu tersenyum seolah tidak ada beban. "Feb, kau tidak lelah bekerja begini? Pagi menjahit, sore ke toko, malam masih mengerjakan jahitan lagi," tanya Rani suatu sore saat mereka sedang menata rak gula di toko. Febri tersenyum samar. "Kalau aku berhenti, siapa lagi yang akan mengurus diriku sendiri? Aku tidak mau merepotkan orang tua. Mereka sudah tua. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri." Rani menepuk bahunya, memberi semangat. "Kau memang wanita kuat, tapi jangan terlalu memaksa dirimu, ya?" Febri hanya mengangguk, lalu kembali sibuk. Ia tidak ingin orang lain tahu betapa hancurnya dirinya. Ia belajar menutup rapat-rapat luka itu. Di sisi lain kota, kehidupan Rizal dan Sinta seperti mimpi. Setiap akhir pekan mereka menghadiri pesta atau makan malam di restoran mewah. Mobil baru mereka melaju dengan gagah di jalan raya, menarik perhatian orang-orang. Rumah besar dengan halaman luas tempat mereka tinggal menjadi simbol status baru. Sinta sangat menikmati perannya sebagai istri seorang pria yang ia kira sukses. Ia suka memamerkan foto-foto liburan mereka di media sosial, lengkap dengan pakaian bermerek dan tas mahal. Di hadapan teman-temannya, ia selalu menyombongkan apa yang ia punya. Namun, kebahagiaan itu sebenarnya rapuh. Rizal mulai merasakan tekanan dari semua pengeluaran yang semakin membengkak. Setiap kali ia menerima slip gaji, hampir separuh langsung habis untuk membayar cicilan rumah, mobil, dan kartu kredit. Tapi di hadapan Sinta, ia tidak pernah mengakuinya. Ia memilih diam, menutupi keresahan itu dengan senyum palsu. Suatu malam, setelah menghadiri pesta pernikahan teman Sinta, mereka pulang larut malam. Sinta duduk di kursi depan, memeriksa ponselnya, sambil sesekali tertawa melihat komentar temannya di media sosial. Rizal yang menyetir hanya melirik sekilas, menahan letih. "Sinta," ucapnya pelan, "bisakah kita mulai menabung? Pengeluaran kita terlalu banyak akhir-akhir ini. Aku khawatir kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak." Sinta menoleh cepat, wajahnya masam. "Apa maksudmu? Bukankah kita harus menjaga penampilan? Kalau kita tidak tampil glamor, apa kata orang nanti? Aku tidak mau jadi bahan gosip kalau suamiku pelit atau tidak bisa memberikan yang terbaik." Rizal menghela napas, menahan diri. "Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin kita lebih berhati-hati." Sinta memutar bola mata. "Rizal, jangan khawatir berlebihan. Kau kan punya pekerjaan bagus. Kalau kurang, tinggal ajukan pinjaman ke bank. Itu biasa. Semua orang juga begitu." Ucapan itu menancap dalam hati Rizal. Ia tahu Sinta tidak pernah merasakan bagaimana susahnya hidup kekurangan. Tapi ia tidak berani membantah. Akhirnya ia hanya mengangguk, menutup pembicaraan. Malam itu, ketika Rizal terlelap, Sinta sibuk memotret perhiasan barunya dan mengunggah ke media sosial. Ia tersenyum puas melihat banyak komentar iri dari teman-temannya. Baginya, hidup adalah soal pamer, bukan kenyamanan batin. Sementara itu, Febri masih duduk di ruang tamunya, memandangi foto-foto lama yang tersimpan di album. Foto pernikahannya dengan Rizal, foto mereka saat pertama kali membeli motor bekas, hingga foto sederhana di dapur kecil rumah lama mereka. Air matanya menetes satu persatu, membasahi halaman album. Ia tidak membenci Rizal sepenuhnya,
Meski sakit hati itu masih ada. Ada bagian dari dirinya yang masih mengingat Rizal sebagai pria yang pernah ia cintai. Pria yang pernah membuatnya tertawa dengan hal-hal kecil. Namun, kenyataan sudah berbeda. Rizal kini milik orang lain. Dan Febri harus menerima kenyataan pahit itu. Hari demi hari berjalan. Kabar tentang Rizal dan Sinta selalu sampai ke telinga Febri, entah dari tetangga atau teman. Kau tahu, Feb? Rizal dan istrinya baru saja membeli rumah besar di perumahan elit, kata salah satu tetangga. Ada juga yang berbisik, Sinta benar-benar beruntung, bisa dapat suami kaya. Febri hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar itu. Di dalam hati, ia menahan perih yang kembali menggores. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang lain. Di malam yang sunyi, Febri sering mengadu dalam doa. Ia memohon agar diberi kekuatan menghadapi semuanya. Ia tahu, Tuhan punya rencana yang lebih indah meski saat ini jalan yang ia lalui penuh duri. Rizal di sisi lain semakin terjebak. Untuk menutupi gaya hidupnya, ia mulai berhutang ke bank. Awalnya hanya sedikit, tapi lama-lama jumlahnya membesar. Ia menandatangani banyak surat perjanjian tanpa pikir panjang, percaya bahwa ia akan mampu membayarnya nanti. Sinta tidak tahu detail utang itu, atau mungkin pura-pura tidak mau tahu. Baginya, yang penting ia bisa terus hidup dalam kemewahan. Kontras sekali dengan Febri yang setiap rupiah ia sisihkan untuk masa depan. Meski hidup sederhana, ia mulai memiliki tabungan kecil. Ia menulis dalam buku catatannya, uang jahitan hari ini, Rp50.000. Uang toko, Rp30.000. Tabungan ditambah Rp20.000. Meski jumlahnya kecil, tapi ada kebanggaan tersendiri di hatinya. Febri mulai percaya pada dirinya lagi. Meski masih sering menangis diam-diam, ia tahu hidup harus terus berjalan. Ia berjanji, tidak akan membiarkan kesedihan menguasai dirinya selamanya. Di balik diamnya, Febri mulai melihat dengan jelas bagaimana hidup Rizal dan Sinta hanyalah sandiwara. Ia mendengar kabar dari beberapa orang bahwa Rizal sering terlambat membayar cicilan. Febri hanya tersenyum getir mendengar itu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi hatinya berbisik, waktu yang akan membuktikan segalanya. Matahari pagi menembus jendela kecil rumah Febri. Udara terasa sejuk, suara burung terdengar samar dari kejauhan. Febri baru saja menyelesaikan jahitan terakhir untuk pesanan seragam sekolah. Tangannya terasa pegal, tapi ada kepuasan ketika melihat hasilnya rapi. Ia menumpuk baju-baju itu dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam tas plastik besar. Hari ini ia harus mengantar ke rumah pelanggan sekaligus menerima pembayaran. Di wajahnya terbit senyum kecil. Uang itu akan ia gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan dapur. Ia juga akan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Langkah-langkah kecil ini memberi harapan bahwa masa depannya tidak akan sesuram yang ia bayangkan dulu. Ketika ia keluar rumah, udara segar menerpa wajahnya. Jalan kampung sudah ramai. Anak-anak sekolah berlarian, ibu-ibu menyapu halaman, pedagang sayur mendorong gerobak. Febri menyapa beberapa tetangga dengan ramah. Kehidupan sederhana ini memberinya rasa tenang, meski di hatinya masih ada ruang kosong yang belum bisa diisi. Sementara itu, di rumah mewah perumahan elit, Sinta sibuk menyiapkan dirinya untuk acara arisan. Ia membuka lemari besar berisi deretan baju bermerek. Tangannya menyusuri satu persatu, lalu berhenti pada gaun merah terang. Ia tersenyum puas, memutuskan gaun itu akan ia kenakan. Rizal, panggilnya dari kamar. Kau lihat sepatuku yang baru? Yang kemarin ku beli di mall? Rizal yang duduk di ruang tamu sedang membaca tagihan bank hanya menjawab pelan, entahlah, mungkin di bawah ranjang. Sinta mendengus, lalu mencari sendiri. Setelah menemukannya, ia segera bersiap. Hari ini arisan di rumah Butania. Semua orang pasti datang. Aku harus tampil sempurna. Rizal menatap istrinya dari jauh. Matanya sayu. Ia ingin mengatakan sesuatu. Ingin membuka semua kegelisahan yang ia rasakan, tapi lidahnya keluh. Ia takut Sinta akan marah. Jadi ia hanya diam, menyimpan resah itu sendiri. Sebelum berangkat, Sinta menghampiri Rizal. Nanti sore jangan lupa jemput aku. Ya. Oh iya, aku juga butuh uang tambahan. Aku ingin beli tas yang sedang tren. Tidak mahal, cuma belasan juta. Rizal terdiam cukup lama sebelum menjawab. Sinta,
Bisa kita tunda dulu? Aku sedang banyak kewajiban. Sinta langsung memotong. Rizal, aku tidak suka kalau kau mulai bicara soal kewajiban dan utang. Itu urusanmu, bukan urusanku. Tugasku hanya menjaga penampilan agar orang lain tahu kalau aku istrimu yang bahagia. Jadi, kalau kau benar-benar mencintaiku, jangan pelit. Suasana hening. Rizal hanya bisa menarik napas panjang. Pada akhirnya ia mengangguk lemah. Baiklah, nanti aku carikan uangnya. Sinta tersenyum puas, lalu pergi meninggalkan rumah dengan wajah penuh percaya diri. Rizal kembali menatap tumpukan tagihan di meja. Angkanya begitu besar, membuat dadanya semakin sesak. Ia memijat pelipisnya, mencoba mencari jalan keluar. Tapi semakin ia pikirkan, semakin buntu rasanya. Hari-hari berikutnya, perbedaan kehidupan antara Febri dan Rizal Sinta semakin jelas. Febri hidup sederhana, tapi penuh ketulusan. Ia selalu memastikan uang yang masuk tercatat rapi. Ia juga mulai belajar dari internet tentang cara mengelola keuangan rumah tangga meski ia sendirian. Di buku catatannya, ia menulis, target bulan ini, bisa menyisihkan Rp500.000 untuk tabungan. Suatu sore, ia duduk di beranda sambil minum teh hangat. Angin semilir membuat daun-daun pohon mangga bergoyang. Rani datang membawa sekantong gorengan. Feb, aku heran melihatmu, kata Rani sambil duduk di sampingnya. Kau tidak iri sedikit pun dengan Rizal dan Sinta? Semua orang membicarakan mereka, katanya hidupnya mewah sekali. Febri tersenyum samar. Kalau aku iri, apa aku akan jadi bahagia? Tidak, Ran. Aku lebih tenang menjalani hidupku sendiri. Lagi pula, kebahagiaan orang lain tidak selalu seperti yang terlihat. Rani mengangguk, lalu menggigit bakwan. Kau benar. Kadang aku juga berpikir, mungkin yang mereka tunjukkan hanya topeng. Febri diam, menatap langit sore yang berwarna jingga. Dalam hatinya, ia punya firasat bahwa apa yang tampak sempurna seringkali menyimpan celah. Di rumah besar Rizal, konflik mulai memuncak. Suatu malam, pintu rumah diketuk keras. Rizal yang baru saja pulang kerja bergegas membukanya. Dua pria berseragam dari bank berdiri di depan pintu, membawa berkas tebal. Selamat malam, Pak Rizal, ucap salah satunya dengan nada formal. Kami dari pihak bank ingin mengingatkan bahwa pembayaran cicilan rumah sudah menunggak 3 bulan. Jika tidak segera dilunasi, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai perjanjian. Rizal merasa darahnya berhenti mengalir. Wajahnya pucat, tangannya gemetar menerima surat itu. 3 bulan? Tapi saya akan berusaha membayarnya, katanya terbata. Kami beri waktu 1 minggu, kata pria itu tegas. Jika tidak ada penyelesaian, rumah ini akan kami sita. Sinta yang mendengar percakapan itu dari ruang keluarga langsung menghampiri. Apa maksudnya ini, Rizal? Kenapa rumah bisa disita? Bukankah kau sudah bayar semua cicilan? Rizal terdiam, tidak sanggup menjawab. Sinta menatapnya tajam, suaranya meninggi. Jangan bilang kau menyembunyikan sesuatu dariku. Rizal menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku sudah kehabisan uang. Semua pengeluaran kita terlalu besar. Sinta, aku tidak sanggup lagi menutupinya. Sinta menjerit marah. Jadi semua ini bohong? Kau hanya membuatku tampak bahagia di depan orang lain. Padahal kita sebenarnya bangkrut. Rizal hanya bisa menunduk. Tubuhnya lemas. Malam itu, pertengkaran besar pecah. Suara Sinta menggema di seluruh rumah. Sementara Rizal hanya bisa pasrah mendengarkan. Di kejauhan, Febri sedang menutup pintu rumahnya setelah seharian menjahit. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah mantan suaminya. Yang ia tahu hanyalah, hidup selalu punya cara untuk menyeimbangkan segalanya. Pagi itu udara masih dingin, embun menempel di dedaunan. Di rumah Febri, suara mesin jahit sudah terdengar sejak subuh. Ia menunduk dengan serius, jarinya lincah mengarahkan kain di bawah jarum. Di sampingnya ada beberapa helai baju sekolah yang sudah jadi. Aroma kopi hangat memenuhi ruangan kecil itu. Febri berhenti sebentar, meregangkan punggungnya yang pegal. Pandangannya jatuh pada kalender di dinding. Lingkaran merah di tanggal tertentu membuatnya terdiam lama. Itu adalah hari ulang tahun pernikahannya dulu dengan Rizal.
Sekejap ingatan masa lalu menyeruak. Pesta kecil yang sederhana, senyum Rizal saat pertama kali memanggilnya istri, dan janji-janji manis yang akhirnya berakhir di atas kertas perceraian. Ia menghela napas panjang, lalu menutup matanya sejenak. Sudahlah, gumamnya lirih. Masa lalu sudah lewat. Aku harus jalani hidupku sekarang. Tetapi, dalam hati kecilnya, ada luka yang belum sembuh. Ia tidak membenci Rizal, hanya kecewa karena semua berakhir begitu cepat. Sementara itu, di rumah mewah yang kini mulai terasa seperti jerat, Rizal duduk termenung di meja makan. Sisa percakapan dengan pihak bank beberapa malam lalu masih membayang. Surat peringatan tergeletak di hadapannya. Kopi yang ia buat sudah dingin, tak tersentuh. Sinta turun dari lantai 2 dengan gaun tidur satin. Rambutnya masih acak-acakan, tapi matanya tajam menatap Rizal. Kenapa wajahmu seperti mayat hidup? Sindirnya. Kau tidak tidur semalaman. Rizal hanya diam, tidak menoleh. Sinta berjalan mendekat, lalu meraih surat dari bank itu. Matanya membelalak. Astaga! Jadi ini benar? Mereka akan menyita rumah kalau kau tidak bayar dalam seminggu. Rizal menegakkan tubuh, berusaha tenang. Aku sedang mencari cara. Tolong jangan panik dulu. Jangan panik. Sinta menghentakkan kertas itu ke meja. Bagaimana aku tidak panik? Rizal? Semua orang tahu aku tinggal di rumah ini. Kalau sampai rumah disita, aku akan jadi bahan tertawaan satu komplek. Rizal menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sinta, tolong mengertilah. Aku tidak sanggup menutupi semua gaya hidupmu. Aku sudah mencoba bertahan, tapi hutang semakin menumpuk. Kau tidak pernah berhenti minta ini itu. Sinta terdiam sejenak, lalu matanya berkaca-kaca. Jadi, sekarang kau menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin kau tahu kenyataannya. Suara Rizal bergetar. Aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Tangis Sinta pecah. Ia berlari ke kamarnya, membanting pintu keras-keras. Rizal hanya duduk terpaku, tubuhnya gemetar. Rasa bersalah, putus asa, dan takut bercampur menjadi satu. Hari itu, Rizal pergi ke kantor dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh kekhawatiran. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama, mencari pinjaman uang. Namun sebagian besar menolak halus, bahkan ada yang tidak merespons. Reputasi Rizal sebagai pria mapan rupanya tidak lagi dipercaya. Di sisi lain, Febri sedang mengantar baju pesanan ke rumah pelanggan. Wanita yang memesannya tampak senang melihat hasil jahitan. Rapi sekali, Bu Febri. Anak saya pasti suka, katanya sambil menyerahkan amplop berisi uang. Febri tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Kalau ada yang kurang, kabari saya ya. Saat berjalan pulang, Febri merasa lega. Ia menghitung uang di dalam amplop, lalu segera memasukkan sebagian ke tabungan. Meskipun jumlahnya tidak besar, ada rasa aman karena ia bisa mencicil keperluan hidup tanpa tergantung pada orang lain. Malam tiba, hujan deras mengguyur kota. Rizal pulang dengan wajah kusut. Sinta masih marah, tapi diam-diam ia keluar kamar dan duduk di sofa menunggu suaminya. Kau dapat uangnya? Tanya Sinta dingin. Rizal menggeleng lemah. Tidak ada. Semua menolak membantuku. Sinta menatapnya tajam. Lalu bagaimana? Apa kau mau kita benar-benar kehilangan rumah ini? Rizal menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tangisan Sinta kembali pecah. Rizal, kau menghancurkan hidupku. Aku meninggalkan banyak hal demi menikah denganmu, dan sekarang kau malah menyeretku ke dalam kehancuran. Rizal bangkit, mendekati Sinta. Aku juga tidak ingin ini terjadi. Aku ingin membuatmu bahagia, tapi aku sudah kehabisan cara. Mungkin aku harus menjual aset yang tersisa. Sinta terkejut. Aset? Maksudmu apa? Mobil, perhiasan, saham kecil yang masih aku punya. Aku akan jual semuanya. Setidaknya bisa menunda penyitaan rumah. Sinta menatapnya dengan mata basah. Kau serius? Rizal mengangguk. Ini satu-satunya jalan. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan deras yang terdengar. Sinta menutup wajahnya,
Tubuhnya bergetar. Sementara itu, di rumah sederhana Febri, ia duduk di depan jendela sambil menatap hujan. Suara rintik air membuat hatinya tenang. Ia memeluk dirinya sendiri, merasakan kesepian yang tidak pernah benar-benar hilang. Dalam hatinya, ia berdoa agar kehidupannya tetap stabil, meski tanpa cinta. Di sisi lain kota, Rizal dan Sinta tidak bisa tidur semalaman. Pikiran mereka dipenuhi bayangan rumah yang sebentar lagi mungkin tidak lagi milik mereka. Rizal memikirkan masa lalunya, tentang bagaimana ia dulu begitu percaya diri meninggalkan Febri demi kehidupan baru. Kini ia mulai merasakan penyesalan yang menyakitkan. Hidup yang terlihat indah ternyata menyimpan jurang di baliknya. Pagi itu, langit tampak kelabu. Udara lembab sisa hujan semalam masih terasa menusuk tulang. Rizal berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya sendiri. Kantung matanya menghitam, janggut tipis tidak terurus. Ia bahkan nyaris tidak mengenali bayangan di hadapannya. Air keran ia cipratkan ke wajah, berharap bisa sedikit menyegarkan diri. Tapi setelah menutup keran, beban di dada itu tetap sama. Berat, menekan, dan membuatnya sulit bernapas. Ia melangkah ke ruang tamu, menemukan Sinta sudah duduk di sofa dengan wajah dingin. Di meja ada secangkir kopi, namun uapnya sudah hilang. Tangan Sinta mengetuk-ngetuk meja, tanda ia gelisah. Kau sudah pikirkan cara, Rizal? Suaranya datar, tapi penuh tuntutan. Rizal menarik kursi dan duduk. Aku sudah putuskan. Hari ini aku akan mulai menjual aset. Mobil kita, perhiasanmu yang masih ada, saham yang tersisa. Setidaknya itu bisa menutupi cicilan rumah. Mata Sinta membesar. Apa? Mobil juga? Bagaimana kita bisa tampil tanpa mobil? Aku tidak mau dipermalukan naik kendaraan umum. Rizal menatapnya lelah. Sinta, apa lebih penting? Mobil atau atap tempat kita tinggal? Kalau rumah ini hilang, apa kau masih bisa bangga di depan teman-temanmu? Sinta terdiam, tapi air matanya mulai menetes. Aku hanya ingin hidupku terlihat sempurna. Rizal, aku tidak mau jadi bahan gosip. Kau tahu sendiri orang-orang di komplek ini suka sekali membicarakan hidup orang lain. Rizal memegang tangannya, berusaha lembut. Aku mengerti. Tapi kita harus memilih. Aku tidak bisa lagi menutupi semuanya dengan cara ajaib. Tangis Sinta pecah. Ia menyandarkan kepala di bahu Rizal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdua duduk tanpa saling berteriak. Hanya ada isak tangis yang mengisi ruangan. Siang harinya, Rizal pergi ke dealer mobil. Mobil hitam mewah yang dulu dengan bangga ia beli kini harus ia lepaskan. Proses administrasi berjalan singkat, namun langkah kakinya terasa berat. Saat ia menerima sejumlah uang tunai hasil penjualan, dadanya terasa hampa. Selamat tinggal, gumamnya lirih sambil menatap mobil itu untuk terakhir kali. Setelah itu, ia menuju toko emas. Perhiasan Sinta yang tersisa, kalung dan cincin, ikut dijual. Harganya memang tidak setinggi dulu, tapi cukup untuk menambah modal. Ketika ia kembali ke rumah membawa tas berisi uang, Sinta langsung menghampiri. Kau berhasil? Tanyanya dengan wajah penuh harap. Rizal mengangguk lemah. Ya, setidaknya ini bisa menunda masalah. Sinta memeluknya erat. Tapi di balik pelukan itu, Rizal merasakan getaran aneh. Bukan kebahagiaan, melainkan ketakutan. Ia tahu semua ini hanya sementara. Di lain sisi kota, Febri sedang berbelanja di pasar tradisional. Tangannya cekatan memilih sayur, menawar harga dengan pedagang. Senyum tipis selalu terbit di wajahnya, membuat orang lain merasa nyaman. Saat ia berjalan pulang sambil menenteng kantong plastik, seorang tetangga menyapanya. Bu Febri, dengar-dengar rumah Pak Rizal mau disita bank. Benar, ya? Febri tertegun. Saya tidak tahu, Bu. Lagi pula, urusan mereka bukan urusan saya lagi. Tetangga itu mengangguk sambil berbisik. Orang sekampung sudah membicarakannya. Katanya gaya hidup istrinya terlalu berlebihan, jadi utang menumpuk. Febri hanya tersenyum kecil, lalu pamit melanjutkan langkah. Tapi hatinya mendadak gelisah. Ia tidak berniat mencampuri urusan mantan suami, namun kabar itu membuatnya berpikir, apakah benar Rizal sedang berada di ambang kehancuran? Sesampainya di rumah,
Febri duduk di kursi tua sambil menatap kantong belanjaan. Pikiran melayang jauh. Dulu, ia juga pernah merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Bagaimana sakitnya melihat orang yang dicintai lebih memilih orang lain. Namun entah mengapa, mendengar kabar kesulitan Rizal, ada rasa iba yang muncul. Semoga dia kuat, bisiknya pelan. Malam tiba. Rumah Rizal tampak lengang tanpa mobil terparkir di garasi. Sinta duduk di ruang tamu, memeluk bantal. Ia masih belum bisa menerima kenyataan. Rizal, ucapnya pelan. Aku merasa seperti sedang bermimpi buruk. Dulu kau menjanjikan hidup mewah, kenapa sekarang semua berbalik? Rizal menatapnya lama. Karena aku manusia, Sinta. Bukan dewa yang bisa menciptakan uang dari udara. Aku ingin membahagiakanmu, tapi aku juga punya batas. Sinta menunduk, air matanya jatuh. Aku takut, Rizal. Kalau rumah ini benar-benar hilang, apa kata orang? Apa mereka tidak akan menertawakan kita? Rizal memeluknya. Biar orang berkata apa. Yang penting kita masih bisa bersama. Aku rela kehilangan segalanya asalkan kita tidak kehilangan satu sama lain. Namun, jauh di dalam hatinya, Rizal tahu bahwa kata-kata itu mungkin hanya angan-angan. Karena ia merasakan jarak di antara mereka semakin besar. Di luar, hujan kembali turun deras. Seakan langit ikut menangisi rumah tangga mereka yang kian rapuh. Sementara itu, Febri duduk di meja kecil rumahnya. Di hadapannya ada buku catatan keuangan. Ia menghitung penghasilan hari ini, mencatat dengan rapi, lalu menyelipkan beberapa lembar uang ke dalam amplop tabungan. Tidak ada perhiasan, tidak ada mobil mewah, tapi ada ketenangan. Febri menyadari, kebahagiaan sederhana lebih berharga daripada kemewahan yang penuh kebohongan. Ia menutup buku catatan, lalu menyalakan lampu tidur. Hatinya damai, meski di luar sana dunia mantan suaminya sedang runtuh. Namun ia tidak tahu, bahwa dalam waktu dekat, kehidupannya akan kembali bersinggungan dengan Rizal dan Sinta, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu suasana rumah Rizal terasa tegang. Udara dingin sisa hujan semalam masih terjebak di dalam dinding. Sinta duduk gelisah di ruang tamu, menggenggam ponselnya dengan erat. Matanya sembab karena semalaman menangis. Rizal keluar dari kamar dengan wajah kusut, kemejanya belum disetrika, rambutnya acak-acakan. Suara bel rumah tiba-tiba terdengar. Suara itu keras, mendesak, membuat jantung Sinta berdegup lebih cepat. Ia saling pandang dengan Rizal. "Siapa pagi-pagi begini?" tanya Sinta cemas. Rizal menarik napas panjang, lalu melangkah ke pintu. Begitu dibuka, tampak dua pria berjas rapi dengan wajah dingin berdiri di depan. Salah satunya membawa map tebal. "Selamat pagi, Pak Rizal," kata pria berkacamata itu tegas. "Kami dari pihak bank. Sesuai dengan surat peringatan terakhir, hari ini kami datang untuk memastikan pembayaran. Jika tidak, langkah hukum akan segera diambil." Sinta yang mendengar itu langsung berlari mendekat. "Tidak bisa. Ini rumah kami. Rizal, katakan sesuatu." Rizal menelan ludah. Saya sudah mengusahakan. Saya baru menjual beberapa aset. Uangnya ada, tapi belum cukup melunasi seluruh cicilan." Pria itu menatapnya tajam. "Waktu Anda hampir habis, Pak. Kami tidak bisa terus memberi kelonggaran. Jika dalam beberapa hari ke depan Anda tidak melunasi, penyitaan akan dilakukan." Sinta berteriak histeris. "Tidak. Kalian tidak boleh mengambil rumah ini. Ini bukan hanya bangunan, ini hidup kami." Tetangga mulai berdatangan, melongok dari pagar. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Rizal menutup pintu dengan cepat, lalu memeluk istrinya yang masih menangis keras. "Tenang, Sinta. Aku akan cari jalan," bisiknya dengan suara bergetar. Tapi dalam hati, ia sendiri tidak yakin. Sore itu, Rizal duduk di kafe kecil, memandangi secangkir kopi yang hampir dingin. Di tangannya ada daftar nomor telepon teman-teman lama, orang-orang yang dulu sering ia bantu ketika masih berada di puncak kejayaan. Tapi sekarang, setelah ia mencoba menghubungi mereka satu persatu, hasilnya sama. Penolakan, alasan sibuk, atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Kenapa semua meninggalkanku saat aku jatuh?
Apa selama ini mereka hanya dekat karena uangku? Di meja seberang, sepasang muda-mudi tertawa bahagia. Rizal menatap mereka lama, teringat masa ketika ia dan Sinta juga seperti itu. Tertawa tanpa beban, yakin bahwa masa depan akan selalu indah. Sekarang, semua tinggal bayangan. Di rumah sederhana, Febri sedang menyiapkan pesanan pelanggan. Tangannya cekatan menggunting kain, menjahit, lalu menempelkan hiasan kecil di ujung baju. Radio tua di sudut ruangan memutar lagu sendu. Tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Ia mengangkatnya. "Halo, Bu Febri?" Suara dari seberang terdengar hati-hati. "Ini saya, Bu Rini, tetangga komplek Rizal. Saya tidak tahu harus bicara ke siapa lagi. Tadi saya lihat petugas bank datang ke rumah Rizal. Sepertinya mereka benar-benar akan menyita rumahnya." Febri terdiam. "Oh, begitu, Bu. Terima kasih sudah memberi kabar." "Ya Allah, Bu Febri. Saya kasihan melihat Sinta menangis histeris. Tapi jujur, orang-orang di sini sudah lama tidak suka gaya hidupnya. Mereka bilang, Rizal jadi seperti itu karena tuntutan istrinya." Febri hanya menghela napas. Setelah menutup telepon, ia duduk diam cukup lama. Dalam hatinya muncul pergulatan. Haruskah aku peduli? Itu bukan lagi urusanku. Tapi, bagaimana kalau benar-benar rumahnya disita? Ingatan masa lalu menyeruak. Ia teringat bagaimana dulu rumah tangganya dengan Rizal juga penuh masalah finansial, walau tidak separah ini. Bedanya, ia dulu berusaha mendukung, sedangkan Sinta tampak hanya menuntut. Febri menggenggam dadanya. Ada rasa iba, tapi ia menepis cepat-cepat. "Tidak, aku tidak boleh ikut campur. Itu bukan lagi tanggung jawabku." Malam itu, Rizal pulang dengan wajah hampa. Sinta menunggu di ruang tamu, matanya bengkak. "Bagaimana?" tanya Sinta cemas. Rizal hanya menggeleng. Tidak ada yang bisa membantu. Semua menutup pintu. Sinta berdiri, menatapnya dengan mata merah. "Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita tidak mungkin tinggal di jalanan. Rizal, aku tidak sanggup membayangkan hidup tanpa rumah ini." Rizal menghampirinya, memegang kedua bahunya. "Dengarkan aku. Kalau memang semua jalan buntu, mungkin kita harus siap menerima kenyataan. Kalau rumah ini harus disita, kita masih bisa mulai dari nol. Aku janji tidak akan meninggalkanmu." Sinta menepis tangannya dengan kasar. "Mudah sekali kau bicara. Kau tidak tahu bagaimana rasanya jadi bahan ejekan tetangga, jadi bahan gosip. Aku tidak mau hidup miskin. Rizal, aku menikah denganmu karena ingin hidup terjamin, bukan seperti ini." Kata-kata itu menusuk hati Rizal. Ia terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Jadi, kau menikah denganku hanya karena itu?" Suaranya lirih. Sinta tertegun, tapi tidak menjawab. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan namun terasa menghantam hati Rizal. Di kamar tidurnya yang sempit, Febri berbaring sambil menatap langit-langit. Pikirannya masih dipenuhi kabar tentang rumah mantan suaminya. Ia menggenggam selimut, tubuhnya bergetar. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran iba, nostalgia, dan rasa ingin tahu. "Kenapa aku masih memikirkannya?" bisiknya. Padahal dia sudah memilih jalannya sendiri. Harusnya aku sudah benar-benar melupakan. Tapi hatinya berkata lain. Di luar, bulan tampak redup tertutup awan. Malam itu, 3 hati di tempat berbeda sama-sama tidak bisa tidur. Rizal yang terjebak hutang, Sinta yang takut kehilangan status, dan Febri yang mulai terguncang oleh masa lalu yang kembali menghampiri. Mereka tidak tahu, badai besar sebentar lagi akan benar-benar datang. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari baru naik, tapi awan kelabu masih menggantung di langit. Di rumah megah milik Rizal, suasana hening. Sinta duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Semalam ia tidak tidur, hanya duduk menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Rizal berdiri di depan jendela, menatap halaman kosong. Mobil yang dulu terparkir gagah sudah lama ia jual. Garasi tampak sepi, seperti simbol kehilangan. "Rizal?" Suara Sinta pelan, hampir tak terdengar. "Apa hari ini mereka akan datang lagi?"
Rizal mengangguk lemah. Ya, mereka sudah beri tenggat. Hari ini batas terakhir. Tubuh Sinta bergetar. Ia menggenggam bantal di pangkuannya erat-erat, seakan itu satu-satunya pegangan. Aku tidak siap. Bel rumah berbunyi keras. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Sinta menjerit kecil, sementara Rizal memejamkan mata. Nafasnya berat. Dengan langkah gontai, ia menuju pintu. Begitu dibuka, 3 pria berseragam rapi berdiri di depan bersama seorang petugas keamanan kompleks. Salah satunya membawa map besar berisi dokumen. "Selamat pagi, Pak Rizal," ucap pria berkacamata itu dingin. "Kami datang sesuai prosedur. Karena pembayaran tidak dilakukan, kami harus melaksanakan penyitaan aset." Sinta berlari ke pintu, berdiri di samping Rizal. "Tidak, kalian tidak boleh. Rumah ini milik kami. Kalian tidak tahu bagaimana kami berjuang di sini." Petugas itu hanya menghela napas. "Ibu, semua sudah sesuai hukum. Kami tidak punya pilihan lain." Suara ribut menarik perhatian tetangga. Pagar rumah mulai dipenuhi orang-orang. Bisikan-bisikan terdengar jelas. "Itu kan rumahnya Pak Rizal? Katanya usahanya bangkrut, makanya disita. Kasihan, istrinya dulu suka pamer, sekarang jatuh miskin." Sinta menangis keras. "Rizal, lakukan sesuatu. Aku tidak mau dipermalukan seperti ini." Rizal menunduk. "Aku sudah berusaha, Sinta. Aku sudah jual semua aset, tapi tetap tidak cukup. Aku tidak bisa lagi." Sinta menoleh padanya dengan tatapan marah bercampur putus asa. "Lalu untuk apa aku menikah denganmu? Untuk jadi bahan ejekan semua orang." Kata-kata itu membuat Rizal terdiam membeku. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Proses penyitaan dimulai. Petugas masuk, mencatat barang-barang berharga yang masih tersisa. Televisi besar, sofa mahal, bahkan lemari antik, semua ditandai. Sinta berteriak histeris setiap kali melihat barangnya disentuh. "Jangan! Itu milikku! Kalian tidak boleh ambil itu!" Ia meronta, tapi ditahan oleh seorang petugas wanita yang mencoba menenangkan. Rizal hanya berdiri, tidak lagi punya tenaga melawan. Ia merasa kosong. Seluruh harga diri yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan jam. Di luar pagar, tetangga semakin ramai. Ada yang berbisik kasihan, ada yang tertawa sinis. Bagi mereka, drama di rumah Rizal menjadi tontonan gratis. Sementara itu, di rumah sederhananya, Febri sedang menyapu halaman. Dari jauh ia mendengar kabar melalui seorang tetangga yang kebetulan singgah. "Bu Febri, sudah dengar? Rumah mantan suami ibu itu disita pagi ini." Sapu di tangan Febri terhenti. Dadanya berdegup kencang. "Benarkah?" "Iya, Bu. Orang-orang ramai sekali di sana," katanya istrinya histeris. "Aduh, saya merinding membayangkannya." Febri hanya mengangguk. Setelah tetangga itu pergi, ia bersandar di pagar rumahnya. Napasnya sesak. "Kenapa aku merasa ikut sakit mendengarnya? Bukankah ini semua bukan urusanku lagi?" pikirnya. Tapi hatinya tetap bergetar. Bayangan Rizal yang berdiri putus asa di tengah keramaian muncul begitu jelas di benaknya. Siang menjelang. Setelah semua dicatat, petugas menyerahkan dokumen kepada Rizal. "Mulai hari ini, rumah ini resmi menjadi milik bank. Kami beri waktu 24 jam untuk Anda dan keluarga mengosongkan." Sinta menjerit. "Tidak, aku tidak mau pergi. Aku lahirkan semua mimpiku di sini. Kalian kejam." Petugas hanya menunduk singkat lalu pergi, meninggalkan suasana hancur. Rizal jatuh terduduk di lantai, menatap kosong ke dinding. Sinta masih menangis keras, tubuhnya gemetar. Kita harus kemana sekarang, Rizal?" Suaranya serak, penuh ketakutan. Rizal tidak menjawab. Matanya kosong. Ia merasa seluruh dunia menutup pintu. Malam itu, Rizal duduk sendirian di teras. Hujan turun deras, membasahi halaman yang dulu selalu ia banggakan. Pikirannya kacau. Semua sudah hilang. Rumah, harga diri, masa depan. Apa yang tersisa? Sinta tertidur di dalam kamar, kelelahan karena tangis yang tiada henti.
Rizal menatap gelap jalanan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar tak berdaya. Ia ingin menyerah, tapi suara kecil di hatinya berkata, "Aku harus bertahan, meski hanya untuknya." Namun jauh di lubuk hatinya, ia juga tahu, cintanya pada Sinta mulai retak oleh kata-kata pedas yang terlontar tadi pagi. Dan di suatu tempat, Febri duduk di tepi ranjang sambil berdoa. Bibirnya bergetar lirih. Ya Allah, berikan dia kekuatan menghadapi semua ini. Ia tidak menyadari bahwa doanya malam itu akan menjadi awal dari takdir baru yang mempertemukan kembali jalan hidupnya dengan Rizal, dan juga Sinta. Matahari pagi menembus celah jendela rumah yang sudah tidak lagi menjadi milik Rizal dan Sinta. Udara di dalam rumah itu terasa asing, seolah menolak kehadiran mereka. Koper-koper dan kardus sudah menumpuk di ruang tamu, berisi pakaian dan sedikit barang yang berhasil mereka pertahankan. Sinta duduk di lantai dengan mata bengkak, memeluk tas tangan yang dulu begitu ia banggakan. Bibirnya kering, wajahnya pucat. "Rizal, apa kita benar-benar harus pergi hari ini?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Rizal berdiri di dekat pintu, menatap kosong ke arah jalan. "Iya, waktunya habis. Kalau kita tidak keluar, mereka akan datang dan mengusir dengan paksa." Sinta menggeleng, air mata jatuh lagi. "Aku tidak sanggup. Aku tidak mau. Ini rumahku, Rizal. Semua kenanganku ada di sini." Rizal menunduk. "Kenangan tidak bisa membayar hutang, Sinta." Hening. Kata-kata itu seperti pisau yang menyayat. Tetangga-tetangga sudah mulai berkumpul di luar pagar. Beberapa pura-pura lewat hanya untuk melihat. Beberapa terang-terangan berdiri sambil berbisik. "Itu dia. Akhirnya keluar juga." Kasihan. Tapi memang salah sendiri terlalu boros. Dulu sombong sekali, sekarang jatuhnya menyedihkan. Sinta mendengar suara-suara itu dari balik jendela. Tubuhnya bergetar. "Rizal, aku tidak bisa. Aku malu. Aku tidak sanggup berjalan keluar dengan semua orang melihat seperti ini." Rizal menghampirinya, berjongkok di depan istrinya. "Sinta, dengarkan aku. Aku tahu ini berat. Aku juga malu. Tapi kita tidak punya pilihan. Kalau kita bertahan di sini, mereka akan menyeret kita keluar. Itu lebih memalukan lagi." Sinta menatapnya dengan mata penuh kebencian bercampur ketakutan. "Ini semua salahmu, Rizal. Kalau kau lebih pintar, kalau kau lebih sigap, kita tidak akan jatuh seperti ini." Rizal terdiam, menerima hujan kata-kata itu. Ia ingin membela diri, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tahu sebagian benar. Ia memang gagal menjaga semua yang ia miliki. Dengan berat hati, Rizal mengangkat koper, satu persatu membawanya keluar. Sinta berjalan di belakangnya dengan wajah tertunduk, mencoba menutupi wajah dengan syal tipis. Tapi itu tidak bisa menghalangi bisikan tetangga yang menusuk telinganya. Di luar pagar, sebuah mobil pick-up sewaan sudah menunggu. Sopirnya duduk dengan wajah datar, seakan ini hal biasa, mengangkut keluarga yang terusir dari rumahnya sendiri. Rizal memasukkan koper-koper. Tangannya gemetar, peluh membasahi pelipis meski matahari belum terlalu terik. Sinta berdiri di pinggir jalan, menangis. "Kita mau kemana, Rizal? Kita tidak punya tujuan." Rizal menghela napas panjang. "Kita akan cari tempat sementara. Mungkin rumah kontrakan kecil, atau bahkan losmen. Aku tidak tahu. Tapi kita tidak bisa berhenti di sini." Sinta menjerit. "Aku tidak bisa hidup di losmen murahan. Aku tidak sanggup. Aku terbiasa dengan kenyamanan. Rizal, bagaimana kau bisa tega menyeretku ke kehidupan hina seperti itu?" Rizal menatapnya dengan mata merah. "Tega? Kau pikir aku ingin semua ini terjadi? Kau pikir aku tidak terluka? Aku sudah jual semua aset, bahkan barang-barang pribadiku, hanya untuk menunda semua ini. Tapi hutang itu terlalu besar. Sinta, kita kalah." Tangisan Sinta berubah menjadi histeris. Ia menjatuhkan tubuhnya ke aspal, memukul-mukul tanah sambil berteriak, "Aku benci hidup seperti ini. Aku benci. Aku benci." Orang-orang menonton dengan tatapan iba bercampur sinis. Anak-anak kecil berbisik sambil menunjuk. Rizal merasa darahnya mendidih. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menarik lengan istrinya,
memaksanya berdiri, lalu membawanya masuk ke mobil. Mobil pick-up melaju pelan meninggalkan rumah itu. Sinta terus menangis, menutup wajah dengan kedua tangan. Rizal duduk di sampingnya, menatap jalan dengan mata kosong. Rumah megah yang dulu menjadi kebanggaannya semakin menjauh, akhirnya lenyap di balik tikungan. Suasana di dalam mobil hening. Hanya suara mesin dan tangisan lirih Sinta yang terdengar. Dalam hati, Rizal bergumam, inikah yang disebut bulan madu kedua? Bulan madu di jalanan, tanpa rumah, tanpa arah, hanya rasa hancur yang tersisa. Ia memejamkan mata, menahan perih. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di terminal kota. Sopir pick-up menurunkan koper mereka di pinggir jalan lalu pergi tanpa banyak bicara. Rizal menghela napas panjang, berdiri di samping koper-koper itu. Untuk sementara kita di sini dulu. Sinta, aku akan cari tempat menginap. Sinta menatap sekeliling dengan jijik. Bau asap kendaraan bercampur keringat orang-orang menyeruak. Pedagang asongan berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak jalanan berlarian tanpa alas kaki. Aku tidak mau tinggal di sini. Ini kotor. Rizal, ini bukan tempatku. Rizal memegang bahunya. Tenang. Ini hanya sementara. Aku janji akan cari solusi. Sinta menepis tangannya. Aku muak dengan janjimu. Janji, janji, janji. Semua berakhir dengan kehancuran. Rizal terdiam. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, tapi menahan diri. Malam itu, setelah berjam-jam berdebat, akhirnya mereka menyewa kamar kecil di sebuah losmen murah dekat terminal. Kamar itu hanya berisi ranjang kayu dengan kasur tipis, kipas angin berdebu, dan lampu redup. Sinta berdiri di tengah kamar, menatap sekeliling dengan mata kosong. Astaga, bahkan kandang ayam lebih layak dari ini. Rizal duduk di ranjang, melepaskan sepatunya. Tubuhnya lelah, pikirannya lebih lelah. Setidaknya kita punya atap malam ini, Sinta. Besok kita pikirkan lagi. Sinta menoleh tajam. Aku tidak bisa tidur di tempat seperti ini. Aku tidak mau hidup miskin, Rizal. Rizal menunduk, menatap lantai yang retak. Mungkin kita harus belajar. Karena sekarang, inilah hidup kita. Tangisan Sinta kembali pecah. Ia tergeletak di ranjang sambil menutup wajah dengan bantal tipis. Rizal hanya duduk diam, menatap dinding kosong. Malam semakin larut. Di luar, suara kendaraan dan teriakan orang-orang jalanan masih terdengar. Di dalam kamar sempit itu, dua orang yang pernah berjanji sehidup semati kini terjebak dalam jurang keputusasaan. Dan di tempat lain, Febri yang baru saja selesai menutup tokonya menatap langit malam. Hatinya tidak tenang, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ia tidak tahu bahwa di sudut kota, mantan suaminya sedang menjalani awal dari bulan madu di jalanan yang penuh luka. Pagi di losmen murah itu datang tanpa harapan. Udara pengap bercampur bau lembab dari dinding yang berjamur. Rizal terbangun dengan kepala berat, punggungnya sakit karena kasur tipis yang keras. Ia menoleh, melihat Sinta masih tidur dengan wajah yang kusut, rambut awut-awutan, mata sembab karena terlalu banyak menangis semalam. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang sambil memijat pelipis. Di atas meja kecil di pojok kamar, hanya ada sebungkus roti sisa yang ia beli semalam dan setengah botol air mineral. Itu saja persediaan mereka. Rizal menarik napas panjang. Uang kita tinggal berapa? Pikirnya. Ia merogoh dompet. 3 lembar 100.000, 2 lembar 50.000, dan beberapa lembar kecil. Total tidak sampai setengah juta. Untuk hidup di kota besar, jumlah itu bahkan tidak cukup seminggu. Sinta menggeliat, lalu membuka mata. Rizal, aku lapar, ucapnya lirih. Rizal menoleh. Ada roti di meja. Makanlah. Sinta bangkit, mengambil roti itu dengan wajah masam. Ia menggigit sedikit, lalu meletakkannya kembali. Aku benci roti murah ini. Rasanya seperti kertas. Rizal menahan diri untuk tidak marah. Kita tidak punya pilihan, Sinta. Kita harus hemat. Sinta menatapnya tajam. Hemat? Kau pikir aku bisa bertahan dengan makanan seperti ini setiap hari? Aku bukan pengemis, Rizal. Aku butuh makanan layak. Rizal berdiri,
Suaranya meninggi. Kalau begitu kau mau aku dapat uang dari mana? Aku sudah jual semua aset, semua barang berharga. Tidak ada yang tersisa. Aku bahkan tidak punya pekerjaan tetap sekarang. Suasana kamar itu mendadak panas. Sinta terdiam, lalu kembali menangis. Rizal menutup wajah dengan kedua tangannya. Menyesal karena membentak. Siang itu, mereka keluar dari losmen, membawa 2 koper kecil. Rizal tidak ingin tinggal lama di tempat itu. Ia merasa seperti dicekik setiap kali melihat dinding berjamur dan mendengar suara gaduh tamu lain di lorong. Mereka berjalan menyusuri trotoar, mencari tempat lain. Matahari terik membuat Sinta semakin lelah. Rizal, aku capek. Aku tidak sanggup jalan lagi, keluhnya sambil menyeret koper. Rizal berhenti, mengusap keringat di dahi. Aku tahu. Tapi kita tidak bisa berhenti di sini. Kita harus cari tempat. Sinta meletakkan koper, duduk di bangku tua dekat halte. Aku mau pulang. Suaranya lirih, penuh keputusasaan. Rizal menoleh. Pulang kemana, Sinta? Kita tidak punya rumah lagi. Air mata Sinta jatuh. Aku benci hidup seperti ini. Aku benci diriku sendiri. Aku benci kau. Kata-kata itu menusuk dada Rizal. Ia ingin marah, tapi hanya bisa menatap istrinya dengan mata kosong. Sore hari, mereka akhirnya menemukan kamar kos kecil di gang sempit. Pemilik kos, seorang ibu tua dengan wajah sinis, hanya mengizinkan mereka menyewa harian. Kamar ini kecil, cuma ada kasur sama kipas. Kalau mau pakai listrik tambahan, bayar lebih, katanya. Rizal mengangguk pasrah, membayar untuk 2 malam. Ia tahu uangnya makin menipis, tapi tidak ada pilihan lain. Di kamar itu, Sinta kembali mengeluh. Kenapa kita harus tinggal di tempat kotor begini, Rizal? Aku malu kalau ada yang tahu. Rizal terdiam. Ia tahu setiap kata Sinta lahir dari rasa sakit, tapi telinganya tetap perih mendengarnya. Malam itu, Rizal keluar sendiri, duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan. Ia memesan segelas kopi hitam murah, lalu menatap kendaraan yang lalu lalang. Hidupku hancur. Rumah hilang, uang menipis, istriku membenciku. Apa yang tersisa? Ia menunduk, menahan air mata. Sementara itu, Sinta di kamar kos terus menatap layar ponselnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Semua temannya sudah menjauh sejak mendengar kabar rumahnya disita. Ia merasa benar-benar sendirian. Andai aku tidak menikah dengan Rizal, mungkin aku tidak akan senasib begini, pikirnya dengan getir. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Rizal berusaha mencari pekerjaan serabutan, mulai dari mengantar barang dengan motor sewaan hingga menawarkan jasa menjadi sopir pribadi. Tapi penghasilannya sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk bayar kos dan makan. Sinta semakin sering marah. Ia tidak bisa menerima kenyataan hidup miskin. Ia menolak makan di warung pinggir jalan, menolak mencuci pakaian sendiri, bahkan menolak keluar rumah karena malu. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari. Rizal, aku tidak tahan lagi. Aku ingin hidup seperti dulu, teriak Sinta suatu malam. Rizal menatapnya dengan mata lelah. Aku juga ingin, Sinta. Tapi kenyataannya kita tidak bisa. Aku butuh kau bersabar. Aku butuh kau percaya padaku. Sinta menggeleng. Percaya? Aku sudah tidak percaya lagi padamu. Rizal terdiam, hatinya hancur berkeping-keping. Suatu sore, ketika uang mereka benar-benar habis, Rizal nekat membawa Sinta berjalan ke pusat kota, berharap ada keajaiban. Mereka duduk di taman, perut lapar, wajah pucat. Sinta menangis tanpa suara, menutup wajah dengan kedua tangannya. Rizal hanya menatap kosong ke langit. Dan di saat itulah, takdir mulai mempermainkan mereka. Di seberang jalan, Febri sedang keluar dari toko kecilnya setelah belanja bahan dagangan. Ia menenteng kantong plastik berisi beberapa barang. Matanya secara tak sengaja menangkap pemandangan di taman. Seorang pria dengan wajah lelah duduk di bangku, sementara seorang wanita menangis di sampingnya. Febri memperhatikan lebih seksama. Jantungnya berdegup kencang. Wajah itu, ia mengenalnya. Rizal? Dan itu? Sinta? Gumamnya lirih, hampir tidak percaya. Langkah Febri terhenti. Dunia seolah membeku sesaat.
Sementara di bangku taman itu, Rizal mengusap wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menahan air mata. Ia tidak tahu, di beberapa meter darinya, seseorang dari masa lalunya sedang menyaksikan semua penderitaannya. Senja mulai turun. Langit memerah, cahaya matahari terakhir menyelinap di antara gedung-gedung tinggi kota. Di taman kota, angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan siang tadi. Rizal duduk di bangku panjang, tubuhnya lunglai. Di sampingnya, Sinta masih menunduk, wajahnya basah oleh air mata. Kantong plastik bekas makanan instan tergeletak di tanah, nyaris kosong. Beberapa anak muda lewat, memandang sekilas dengan tatapan iba atau sinis. Rizal tidak peduli. Hatinya terlalu berat. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan isak yang hampir pecah. Sementara itu, dari seberang jalan, Febri berdiri terpaku. Kantong belanjaannya hampir terlepas dari tangan. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat pemandangan ini. Mantan suaminya, Rizal, pria yang dulu ia kenal gagah dan percaya diri, kini duduk seperti gelandangan bersama istri barunya. Febri menggigit bibir. Hatinya diliputi perasaan campur aduk. Ada rasa iba, tapi juga ada getir yang sulit diucapkan. Kenapa begini, Rizal? Hidupmu jatuh sejauh ini? Ia melangkah pelan, ragu-ragu. Jantungnya berdetak keras, telapak tangannya dingin. Setiap langkah terasa berat, seakan dunia ingin menahannya untuk tidak mendekat. Namun akhirnya, ia berhenti tepat di depan bangku tempat Rizal dan Sinta duduk. Rizal, suara Febri lirih, hampir bergetar. Rizal menurunkan tangannya, menoleh. Matanya membelalak, jantungnya seperti berhenti berdetak. Febri? Sinta ikut menoleh, wajahnya pucat, matanya membesar. Kak kamu? Keheningan panjang menyelimuti mereka bertiga. Orang-orang yang lewat menoleh penasaran, tapi segera berlalu. Rizal berdiri tergesa, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Febri, ini benar-benar kamu. Febri mengangguk pelan. Matanya memandangi Rizal dari ujung kepala hingga kaki. Wajah lelah, pakaian lusuh, rambut acak-acakan, sosok yang berdiri di depannya kini jauh berbeda dari pria yang dulu meninggalkannya. Sinta menunduk, wajahnya merah padam. Ia merasa malu, harga dirinya runtuh di hadapan wanita yang pernah ia singkirkan. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Febri akhirnya. Suaranya pelan tapi menusuk. Rizal terdiam, sulit menjawab. Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Sinta menyeka air matanya. Kau sudah lihat sendiri. Kami jatuh, Febri. Febri menghela napas panjang. Ia duduk di bangku, menjaga jarak. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu kalian dalam keadaan begini. Rizal menunduk. Suaranya serak. Aku tidak punya kata-kata, Febri. Aku malu, sangat malu bertemu denganmu seperti ini. Febri menatapnya dalam-dalam. Malu pada siapa? Rizal? Pada aku? Yang pernah kau tinggalkan tanpa penjelasan? Atau pada dirimu sendiri yang memilih jalan ini? Rizal terdiam. Kata-kata Febri menusuk hatinya. Sinta tidak tahan, ia bersuara keras. Cukup, Febri. Kau jangan seolah-olah paling benar. Rizal memilihku karena dia mencintaiku. Kalau hidup kami jatuh, itu bukan urusanmu. Febri menoleh pada Sinta, matanya dingin. Aku tidak ingin menghakimi. Aku hanya bertanya, bagaimana kalian bisa sampai di titik ini? Rizal dulu punya segalanya. Rumah, pekerjaan, masa depan. Dan sekarang, ia menoleh ke arah koper lusuh di samping bangku. Semua hilang. Rizal menutup wajahnya, menahan air mata. Febri, aku bodoh. Aku terlalu percaya diri. Aku pikir hidup akan terus indah setelah bersam. Ia berhenti, melirik Sinta, lalu menghela napas berat. Tapi ternyata aku salah. Semua yang aku bangun runtuh. Dan sekarang, aku bahkan tidak tahu harus kemana. Febri terdiam lama. Dalam hatinya, ada benturan perasaan. Ingin marah, tapi juga tidak tega melihat kondisi mantan suaminya yang hancur. Rizal, suara Febri pelan. Hidup itu pilihan. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Aku hanya bisa melihat dari jauh.
Sinta berdiri, wajahnya merah, matanya tajam menatap Febri. Kau senang kan, melihat kami begini? Kau pasti bahagia. Febri, kau pasti merasa menang. Febri menatap Sinta dengan tatapan datar. Bahagia? Tidak. Sinta, aku tidak pernah bahagia melihat penderitaan orang lain. Aku tahu rasanya kehilangan. Aku pernah merasakannya saat ditinggalkan tanpa alasan. Dan aku tidak ingin orang lain merasakan sakit yang sama. Sinta tercekat, tidak bisa membalas. Rizal jatuh terduduk kembali di bangku. Kepalanya menunduk. Aku benar-benar hancur. Febri, aku tidak tahu apakah aku masih punya harapan. Febri memandangi wajah lelah mantan suaminya. Hatinya bergetar, tapi ia cepat menguatkan diri. Harapan selalu ada, Rizal. Tapi tidak akan datang kalau kau hanya duduk meratapi nasib. Kau harus berdiri, kau harus berjuang lagi. Sinta menoleh cepat. Kau bicara seolah-olah kau masih peduli padanya. Apa kau mau ambil Rizal kembali? Hah? Febri menatapnya tajam. Aku tidak pernah meminta Rizal kembali. Aku hanya bicara sebagai manusia yang pernah sama-sama berjuang dengannya. Aku tahu betapa kerasnya hidup. Kalau aku bisa bertahan, kenapa dia tidak bisa? Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hanya suara angin sore yang berhembus. Rizal mengangkat wajahnya, menatap Febri dengan mata berkaca-kaca. Febri, aku tidak pantas minta maaf. Tapi, aku ingin kau tahu, aku menyesal. Semua yang kulakukan dulu, aku bodoh, aku egois. Febri menatapnya lama, lalu berdiri. Penyesalan tidak akan mengembalikan apapun, Rizal. Tapi setidaknya, penyesalan bisa jadi awal untuk berubah. Pilihlah jalanmu. Aku tidak bisa menuntunmu lagi. Itu tugasmu sekarang. Ia menenteng kantong belanjaannya, melangkah pergi. Sinta berdiri mematung, hatinya berkecamuk. Rizal hanya duduk diam, air matanya jatuh tanpa henti. Langkah Febri semakin menjauh, meninggalkan mereka berdua di bangku taman yang dingin, ditemani senja yang makin redup. Dan di titik itu, segalanya terasa menggantung. Masa lalu, penyesalan, kebencian, dan harapan samar bercampur menjadi satu.